Sengketa lahan lapangan gembira antara pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan pihak Atta Ali memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan anmaning, meminta pihak termohon eksekusi secara sukarela mengosongkan objek yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun pemerintah daerah Pemkab Toraja Utara melalui Bupati masih terus melakukan lobi kepada pihak pemenang mengenai ganti rugi yang awalnya senilai 650 miliar turun menjadi 300 dan tahap kedua turun menjadi 220 miliar. Dan apabila tak dibayarkan, sejumlah bangunan pemerintah yang berdiri di atas objek sengketa terancam dieksekusi. Menilai ganti rugi terlalu besar, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong yang dikonfirmasi menjelaskan jika pemerintah daerah saat ini tengah melakukan lobi kepada pihak pemerintah juga menyampaikan rasa syukur karena pihak pengadilan memberikan waktu ke pemerintah daerah untuk melakukan lobi. Dan pada saat ini menurut Bupati, lobi yang dilakukan pada tahap ketiga, Pemkab meminta menjadi 45 miliar. Namun pihak pemenang meminta angka 45M tersebut dinaikkan. Dedi, sapaan akrab Bupati Toraja Utara, juga menyampaikan jika pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan pendekatan non-formil. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi, sebab di atas lahan sengketa berdiri sejumlah gedung pemerintahan, salah satunya bangunan SMA Negeri 2 yang mempunyai ribuan siswa. Dedi juga menyebutkan jika saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi melalui pembentukan tim yang bertujuan agar tidak melanggar hukum yang ada. Dedi juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tidak sekedar berwacana, juga tidak untuk saling menyalahkan, namun yang dibutuhkan adalah action yang nyata. Dedi berharap dalam lobi kali ini bisa mendapat titik terang, sebab jika hal ini hanya sebatas wacana, Dedi khawatir yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Terkait dengan lapangan gembira, ini ada permintaan sebelumnya 650 miliar, kemudian 220 miliar, hampir 20% dari APBD Kabupaten Toraja Utara. Apakah Pemda sendiri sudah siap untuk ganti rugi atau gimana? Jadi sebenarnya berita yang sekarang itu belum benar-benar terupdate ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Putusan inkrah itu 650 miliar, ya. Dan kita harus mengosongkan, mengembalikan lahan. Nah, lalu kemudian pada saat kami mendapatkan anmaning ya, surat untuk mengeksekusi secara sukarela, tentu kita tidak bisa mendiamkan karena ini negara hukum, ya. Kita sudah menempuh proses hukum, ya. Dan saya tidak mau menyalahkan pemerintahan sebelumnya, ya. Yang saya mau lakukan adalah apa yang terjadi saat ini. Kalau saya mendiamkan, hak pemenang, ya, hak yang menggugat, hak ahli waris untuk meminta eksekusi, ya, bahkan secara paksa, itu bisa dilakukan. Nah, kita tidak mau, kita babak belur, kita sudah kalah, lantas masyarakat kita, anak sekolah kita jadi korban. Saya bersyukur ya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan kalau bisa Pak mediasi, dan beliau juga memfasilitasi. Ini harus kita lihat secara komprehensif ya, baik dari kacamata hukum maupun dari kacamata pemerintahan dan masyarakat kita ya. Sehingga kemudian setelah ada mediasi dan itu dimulai, ya tahap pertama dari 650 turun ke 300. Tahap kedua dari 300 turun ke 220. Tahap keempat kami mengajukan, tahap ketiga kami mengajukan 45 miliar. Tahap keempat keluarga meminta kenaikan, ya, perwakilan keluarga. Tahap kelima, saya masih bertahan di pengajuan kita.
ini mediasi dan tahap negosiasi, ya tidak formil. Pendekatan itu, penyelesaian masalah tidak selalu harus secara formil. Bukan saya mau mengajari, ini yang saya lakukan ya. Perlu pembicaraan, tidak perlu. Kalau kita ngotot-ngototan, pastilah kita kalah, dan itu akan menimbulkan korban karena masyarakat kita tidak akan menerima serta-merta, ya kan, atas beberapa prinsip, termasuk bahwa ini daerah kita, ini warisan keluarga atau masyarakat. Nah, sekarang ini kita bagian dari proses negosiasi tersebut, kita membentuk tim supaya tidak ada pelanggaran hukum. Ya, jangan sampai kemudian pada saat kita mengeksekusi secara sukarela lalu kemudian ternyata melanggar hukum. Nah, caranya bagaimana? Kita bentuk tim, kita meminta kejaksaan menyiapkan jaksa pengacara negara, lalu kemudian tim ini yang akan mengerjakan. Tim ini terdiri dari kejaksaan, kepolisian, BPN, dan pemerintah daerah. Lalu bersurat ke pemenang atau ahli waris, lalu kemudian kita lanjutkan negosiasi. Kalau ada upaya hukum yang lain silahkan, tapi kita sekarang ini tidak boleh sekadar berwacana di medsos. Yang dibutuhkan sekarang adalah action. Tidak boleh saling menyalahkan. Kalau saya mau, saya bisa saja menyalahkan yang dulu. Loh, kalian saja yang mengikuti proses ini, yang mengawal proses ini, kalah telak. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK, lalu provinsi juga mengajukan, juga kalah. Lalu sekarang kita yang mau disalahkan. Kalau saya mau menyalahkan, saya bisa saja, tapi tidak seperti itu penyelesaian. Yang hari ini kita hadapi adalah bagaimana kita menemukan solusi terbaik, titik temu, lalu kemudian kalau itu diterima secara kemampuan keuangan, secara aturan, kita jalankan. Ya, tidak bisa lagi wacana-wacana. Yang akan menjadi korban kalau kita tidak menyelesaikan adalah warga kita yang berdomisili. Ya, jangan kemudian terlalu banyak wacana di luar, tetapi tidak berkontribusi dalam penyelesaian. Ya, kalau soal pakar-pakar kita semua sudah di backup, disupport oleh pakar. Yang dibutuhkan sekarang adalah action, ya, pendekatan yang sesuai aturan, kemampuan kita, lalu kemudian kita berdoa, bekerja mendapatkan solusi terbaik. Sementara pihak Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, melalui juru bicara yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan jika pihak PN Makale telah mengeluarkan unmanning sebagai teguran terhadap termohon eksekusi untuk mengosongkan objek sengketa. Namun, para pihak juga masih diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dalam mencari solusi yang terbaik, mengingat situasi dan kondisi dan masukan dari para pihak, sehingga diberikan waktu mencari jalan terbaik dalam menjalankan putusan tersebut. Nah, kalau terkait dengan lapangan gembira, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan nomor 2 PDTG 2017 yang telah diproses mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi hingga peninjauan kembali, akhirnya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Negeri Makale telah melakukan unmanning atau teguran kepada pihak termohon eksekusi dalam hal ini tergugat, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 10 September 2025. Nah, di situ memberikan teguran kepada pihak agar melaksanakan secara sukarela isi putusan yang sudah berkekuatan tetap. Kemudian kalau berdasarkan praktek peradilan dan ketentuan yang hukum acara yang menentukan, unmanning itu sejak dilaksanakan unmanning 8 hari sejak dilaksanakan unmanning dan belum juga dilakukan isi putusan tersebut, maka sudah dapat dilakukan eksekusi. Namun hingga saat ini memperhatikan kondisi dan situasi yang ada, kemudian masukan dari para pihak sendiri, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Makale masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah atau bernegosiasi untuk mencari solusi terbaik, jalan tengah untuk bisa melaksanakan putusan tersebut. Nah, informasi yang kami terima dari Pengadilan Negeri Makale bahwa para pihak sudah bertemu
para pihak sudah bertemu dan mencapai kesepakatan untuk pembayaran ganti rugi. Nah, dan apabila pembayaran ganti rugi tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati itu bisa dilaksanakan, maka tidak perlu lagi untuk dilakukan upaya paksa atau dalam hal ini eksekusi. Seperti itu. Jadi sekarang kami dari Pengadilan Negeri Makali masih menunggu hasil negosiasi kesepakatan antara para pihak. Apakah bisa segera dilaksanakan atau seperti apa? Kami masih menunggu laporan dari para pihak sendiri terkait hasil negosiasi tersebut. Kemudian kalau terkait hasil negosiasi tersebut, yang kami ketahui berdasarkan informasi dari para pihak yang sudah bertemu, itu sudah ada disepakati. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan kesepakatan yang sudah disepakati. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan.